بمثبة مضاعف حسناتهم ويهفون بجاه ما ينفعنا به ما يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pina sunyi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darah alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, Islam, dan khususnya masih bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada setiap manusia. Karena apalah artinya banyak harta, apalah artinya jabatan yang tinggi, apalah artinya usia yang muda, sehat badannya, namun nyatanya di sisi Allah dia ternyata tidak berguna karena tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mudahan nikmat yang besar ini senantiasa Allah berikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa dekat dengan beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan mudah-mudahan bisa mencontoh daripada sunnah-sunnah beliau, dan akhirnya kita seberataan bisa meninggal dalam keadaan dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga nanti di padang mahsyar kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan dari pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk minggu lalu pada adab tentang tata cara bertayamum. Di antara adabnya itu adalah seringkali terjadi kesalahan adalah orang tidak mengetahui bahwasanya tayamum itu mesti punya niat yang baik. Niat yang baik maksudnya jikalau ada orang yang bepergian niatnya maksiat, misalnya tujuannya ke sana adalah mendatangi pacaran, atau misalnya dia tujuannya ke sana adalah ingin berbuat jahat, maka jikalau dia bertayamum, dalam mazhab Imam Syafi'i tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak sah karena ini berkaitan dengan ibadah yang dia itu bukan wudu, karena dia adalah toharoh yang ringan. Dan di antara lagi kesalahannya adalah bahwasanya tata cara berniat itu hendaknya dilakukan pada saat menepuk atau mengambil debu yang pertama sampai sambil berniat sampai tangan menyentuh wajah. Dan niatnya itu tidak sah kalau hanya sekedar aku niat tayamum. Beda dengan wudu. Karena banyak orang tidak tahu, dikira niat tayamum itu aku niat tayamum, padahal itu tidak sah. Harusnya aku niat agar diperbolehkan sholat, atau aku niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Sekali lagi, karena tayamum itu hakikatnya dia tidak bisa mengangkat hadas kecil sebagaimana wudu. Nah, itu yang minggu lalu. Maka melanjutkan daripada pembahasan yang berikutnya sudah berbeda, yaitu adabul khuruju ilal masjid. Kita sudah masuk ke bab tentang adab
keluar rumah untuk menuju masjid. Nah, ini menarik. Karena banyak orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid belum memakai adab sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam. Padahal agama itu yang penting adalah adabnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atay subhi in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawajjah ila al-masjidi wa la tada'is salata fil jama'ati la siyama as-subha. Fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fajr bi 27 darajatan. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribh fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilm wa inna ma thamaratul ilmi al-amalu bih ila akhirnya qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab keluar rumah untuk menuju masjid. Maka apabila engkau selesai bersuci di rumah, kemudian hendaknya engkau tadi itu sholat di rumahmu 2 rakaat sholat sunnah subuh apabila fajar sudah terbit. Sebagaimana hal yang tersebut dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apabila masuk waktu subuh, azan berkumandang, yang afdolnya itu bersuci di rumah bukan di masjid. Bersuci di rumah bukan di masjid. Kemudian yang afdolnya itu sholat qobliyah subuhnya itu di rumah. Kenapa demikian? Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ada orang itu rajin ke masjid tapi rumahnya tidak pernah disembahyanginya. Ya Allah. Nah, oleh karena itu yang sunnah-sunnah, contohnya sholat qobliyah subuh ini bagusnya di rumah. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Amun di masjid digawi kada apa-apa. Yang penting tadi di rumah sudah witir, sudah tahajud. Itu ya. Maka kok yang namanya rakaat subuh ini itu adalah ibadah yang paling afdol di antara sholat sunnah yang rawatib yang lainnya. Di antara qobliyah ba'diyah yang lainnya, yang paling afdol itu adalah sunnah qobliyah subuh. Kenapa demikian? Karena sedikit orang yang menggawinya, sedikit yang bangun daripada manusia. Itu di antaranya. Maka bila pian sembahyang sholat qobliyah subuh, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ujar sidin, bila sholat qobliyah subuh maka rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Afdalnya lagi rakaat pertama itu baca alam nashrah laka sadrak dan seterusnya. Rakaat kedua baca alam tarokai sampai tuntung. Maka ujar sidin, di antara fadilah mujarrab yang tidak diragukan lagi disepakati oleh para ulama, bila pian rakaat pertama qobliyah subuh membaca alam nashrah, rakaat kedua membaca alam tarokai, maka pian akan dilindungi daripada para orang-orang yang jahat lawan Tuhan pian. Dan tidak akan pernah orang yang jahat itu diberikan jalan untuk bisa mencelakakan bebuhan pian. Misalnya pimpinan pian kada bakalnya itu bisa mencelakai pian lawan tanda tangannya, anak diusirnya pian misalnya ke pelosok dipindahannya. Misalnya itu presiden kah, gubernur kah, bupati kah hendak jahat lawan pian misalnya kada jadi. Misalnya orang sugih kah hendak jahat lawan pian kada jadi. Allah lindungi pian pada saat itu. Nah ini demikianlah yang dinukil oleh Al-Imam Bujairami dari Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi sholat qobliyah subuh ini jangan ditinggal.
Lalu niatnya apa? Niat qobliyah subuh ini tuh ada berbagai macam cara niat. Saking istimewanya qobliyah subuh ini, niatnya aja macam-macam. Boleh memakai niat usolli qobliyatas subhi, niat qobliyah subuh. Ada lagi orang tuh berniat usolli sunatal fajri, ulun niat sembahyang sunnah fajar. Ada lagi yang berniat usolli subhi atau usolli rakaatai subhi, ulun niat sembahyang 2 rakaat subuh. Fardunya jangan disambat. Bila fardunya pian sambat jadi sembahyang fardu. Tapi bila pian kada sambat fardunya ini jadi sembahyang sunnah. Dulu sudah kita bahas bahwasanya derajat niat sembahyang itu ada 3. Di antaranya sholat fardu itu wajib 3. 1 usolli, 2 fardo, 3 ta'yin. Usolli fardal subhi, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal maghribi, usolli fardal zuhri, usolli fardal asri. Yang lainnya sunnah. Makanya bila ada orang berniat, aku niat sholat isya jadi makmum, itu dianggap sholat sunnah. Fardunya kadanya sambat. Hati-hati berniat nih. Niat ini kada panjang-panjang ban. Aku niat sholat fardu isya, aku niat sholat fardu maghrib, cukup. Amun jadi makmum tambah jadi makmum atau makmuman atau jamaatan. Sisanya sunnah tapi jangan ditinggalkan. Nah itu sholat sunnah qobliyah subuh. Begitulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin senantiasa beudunya di rumah, sembahyang qobliyahnya di rumah, baru ke masjid. Ke masjid niatnya sholat tahiyatul masjid. Di masjid banyak mana sembahyangnya? Tahiyatul masjid, sunnah wudu, qobliyah subuh. Di rumah kada pernah disembahyangi rumahnya. Nah ini berarti sudah menjadikan rumah sebagai kuburan di dalam riwayat. Kemudian kalau sudah selesai sholat qobliyah subuh, kemudian pergilah ke masjid dan jangan pernah meninggalkan sholat jamaah, terlebih sholat jamaah subuh bagi orang laki-laki. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah, hadis qudsi menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebagian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna buyuti fi ardil masajidu", sesungguhnya rumahku itu di muka bumi adalah masjid. Diundang orang ke pengantenan laju, diundang orang berselamatan pejabat laju, pas diundang Allah Ta'ala Allahu Akbar, pura-pura kada mendengar. Ini keterlaluan. Padahal yang memberi rezeki, memberi hidup, memberi sehat adalah Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang menziarahi ke masjid atau datang ke masjid, merekalah orang-orang yang disebutkan sebagai orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, di dalam Al-Quran disebutkan. Oleh karena itu, kenapa takmir masjid atau pengurus masjid itu ketuanya disebut takmir? Karena dia adalah orang yang memakmurkan masjid. Bila merasa belum kau memakmurkan masjid, jangan coba-coba jadi takmir. Lain ulunnya menyambat. Al-Quran menyatakan, dan itulah kenapa hebatnya ulama kita Indonesia, ulama Nusantara. Fatuba, lalu kata Allah, beruntunglah bagi seorang hamba yang dia itu di rumahnya tadi bersuci, mandi wajib bila tuntung lawan bini, wudu bila tuntung lawan bini, kemudian sholat tadi. Kemudian setelah dia selesai bersuci, baru dia mendatangiku di rumahku, berarti dia berangkat ke masjid. Fahaqqa 'alal mazuri ayukrim zairahu, maka seharusnya lah wajib bagi orang yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang berkunjung. Artinya orang yang subuhnya, makanya tolak ukurnya adalah subuh. Orang yang subuhnya bisa menjaga subuhnya untuk sholat ke masjid, maka senantiasa Allah muliakan dia di hadapan para malaikat dan di hadapan manusia. Karena boleh jadi kita ini terkenal di dunia, banyak followersnya, tapi di hadapan Allah itu kita bukan siapa-siapa. Ini yang berbahaya.
dianggap berilmu, dianggap dermawan, dianggap orang yang ternyata di hadapan Allah bukan siapa. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu jaga sholat subuh berjamaah, diusahakan dilatih. Terlebih sholat subuh. Kemudian maka kata Imam Ghazali, sholat jamaah itu lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Setiap derajat dalam riwayat disebutkan 500 tahun. Satu derajat 500 tahun perjalanan. Ada riwayat orang yang pernah seumur hidupnya meninggalkan sholat berjamaah. Tiba-tiba biasa manusia tegur kelewatan sidin. Akhirnya ditunggu-tunggu kedidakawan berjamaah, sholatlah sidin sendirian sampai mengulangi 27 kali. Ternyata suatu ketika beliau langsung tertidur, uyuhan. Di situ sidin bermimpi. Apa mimpinya? Kekawanan sidin berataan berkuda. Sidin buka-buka, kada kawa menyusul. Lalu sidin buku ciak, tunggui kada kawa aja. Ikam tadi sembahyang sorangan. Tetap biar ikam 27 kali tetap kada kawa menyamai kami yang cuma 1 kali sholat berjamaah ketimbang 27 kali mau ulangi sembahyang. Luar biasa ya. Luar biasa. Maka ujar sidin, apabila engkau, nah ini sidin mengingatkan kita, maka jikalau engkau meremehkan, menganggap enteng permisalan yang demikian, menganggap enteng sunnah-sunnah tadi itu, tidak pernah mau dilakukan, sembahyang sunnah di rumah, tidak mau sholat berjamaah, hendakkah sholat sorangan, menganggap rempeng, sunnah aja, ada apa aja. Maka ujar sidin, fa ayyu faidatin allaka fi talabil ilm, maka apa manfaatnya selama ini menuntut ilmu agama? Padahal ujar sidin, ilmu itu tujuannya supaya bisa beramal. Buah daripada ilmu, manfaat daripada ilmu supaya bisa diamal. Kan ini malah menjadi apa jurang tuh? Menjadi hujah gasan inya supaya kada beramal sunnah aja kada apa-apa aja, tahu hukum aja sunnah aja, makanya kada menggawi. Ini namanya tata sahal, namanya meremehkan. Nah, kemarin sudah disebutkan yang wajib. Bila kada kawa menggawi saat bisa menggawi dulu sekali seumur hidup. Habis itu minta maaf lawan Allah Ta'ala, ya Allah ulun kada kawa menggawi yang sunnah, yang wajib aja dahulu, tolong aja ulun ya Allah, hai minta maaf ulun lawan pian gitu. Tapi ya kalau bisa jangan. Nah bahkan sholat sunnah ini, khususnya sholat sunnah qobliyah subuh ini menjadi wajib bagi Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi ada satu ulama malah mewajibkannya. Kenapa mewajibkannya? Saking pentingnya ini sholat sunnah. Nah itulah, jangan ditinggalkan. Sembahyang wajib itu jelas jangan ditinggalkan karena itu basic atau kewajiban. Yang sunnah diusahakan karena itulah keuntungan modal kita. Kada mungkin loh pianlah di dunia ini ditawari misalnya hendak rumah tipe 36 kah, hendak rumah tipe 50, pasti memilih yang tipe 50. Amun ditawari gitu, ya loh, hendak mobil kijang bahari kah, kijang kapsul, atau mobil Lamborghini, pasti memilih Lamborghini. Ya Allah, sama-sama aja mobil ya. Nah ini orang aneh bila berpikir dari gitu, ditawari sudah Lamborghini kah kijang kapsul, Pak Budi pasti memilih Lamborghini. Pak Budi lah Lamborghini jelas saya.
bayar pajaknya aja lagi kada sanggup. Itu orang aneh di dunia tuh aneh, apalagi di akhirat. Hakon misalnya masuk surga tingkat pertama, padahal kawa mendapatkan tingkat ketujuh misalnya. Nah ini aneh orang. Nah mudah-mudahan kita kawa menggawinya. Dan terakhir ujar Sidin, maka apabila kamu berjalan menuju masjid, adabnya maka berjalanlah dengan santai, pelan-pelan dan tenang, jangan terburu-buru. Oleh karena itu diatur waktunya. Masjid misalnya kira-kira komatnya misalnya jam berapa? Misalnya jam 3 komat. Berarti 10 menit sebelumnya sudah menuju masjid. Diatur waktunya supaya jangan terburu-buru. Kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini banyak umat muslim kada membacanya. Bila keluar rumah pakai kaki kiri, bila sambil berjalan, ada saat keluar rumah baca doa keluar rumah. Ini kekanakan nih Bubuhan Rashid Buana ini sudah hatam kitab ini. Kitab ini namanya Dzakhiratul Musyarrafah, disusun oleh Al Habib Umar bin Hafiz. Di sini Sidin menyebutkan dalam riwayat, bila pian keluar rumah Bila keluar rumah baca bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Maka kata Anas radhiyallahu an, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca doa keluar rumah maka akan dikatakan kepadanya kufita wa kita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Maka engkau akan dijaga, dicukupkan dan dilindungi selama perjalananmu dan akan terhindar daripada godaan setan. Yang tadinya mungkin dari rumah hendak berniat culas lawan orang kada jadi. Yang awalnya biasanya terpengaruh hendak melihat bebinian yang kelihatan auratnya kada jadi, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, dikatakan ada datang kawan setan yang seikungnya. Jadi setiap kita manusia ini bukan hanya malaikat raqib atid, tapi ada juga setan mengawani kita untuk tugasnya mempengaruhi. Kemudian amun kita membaca doa ini keluar rumah, datang kawan setan yang seikungnya. Apa ajarnya? Ini rami begayaannya. Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa qi. Setan sama setan berhulutan. Disebut dalam riwayat dikit disebuti. Yang setan sikung menghuluti kawannya, capai kamu kawan mahaurnya, sedangkan inya sudah membaca doa, sedangkan inya sudah dilindungi, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, capai kamu dihulutinya. Nah, setan ternyata berhulutan juga. Nah, jadi jangan ditinggalkan baca doa itu. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah bebuhannya nih. Lalu yang doa ini tadi dia ada beberapa versi. Versi yang di dalam kitab ini yang tadi sudah ulun bacakan, kemudian di dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah ini beda sedikit, dan ini yang ulun amalkan. Yang ini yang ulun amalkan. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik bihaqqir raghibina ilaik bihaqqi masyayyiha ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ri'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa sakhatika wa ibtigha mardatika as'aluka. Kalau ini tadi fa as'aluka. Habis itu antum kidani. Kalau yang antu'idhani minan nar wa tudkhil jannah wa taghfiruz dzunubi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ada yang berbeda sedikit, ada yang bertambah sedikit. Itulah yang diajarkan guru-guru ulun di dalam kitab Dzakhiratul Musyarrafah. Karena guru-guru ulun tuh rata-rata juga muridnya Habib Umar. Jadi ini langsung dari guru ulun Habib Umar yang pengarang kitab yang ini. Jadi sanadnya langsung beda seikung ya.
guru ulun Habib Umar. Kemarin yang beelang wadah ulun namanya Al Habib Hadi bin Abdul Qadir Al Idrus, itu murid angkatan pertama Habib Umar. Jadi kitab ini kekanakannya sudah hatam, masalahnya diamalkan atau kada wallahu a'lam. Sudah jual bari gratis, bayangin ya, gratis sudah diberi kitab. Biasanya nukar gratis, tinggal mau mengamalkan atau kada. Dan orang yang membaca doa keluar masjid ini, di sini disebutkan, dalam riwayat disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila orang ke masjid lalu membaca doa yang tadi, maka Allah akan memperhatikan dengan perhatian yang luar biasa. Bayangin sudah diperhatikan Allah. Dan 70.000 malaikat akan memintakan ampun untuk orang tersebut selagi dia dalam perjalanan menuju masjidnya sampai pulangnya. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Nu'aim, dan juga Baihaqi, Tabrani, Imam Ibnu Nasai, Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Pian Pang Ustaz mengamalkan lama siwah ini kan rumah pian parah. Doanya terpanjang, makanya bila pian melihat lu keluar rumah, saya berputar-putar sambil sebelum ke masjid, berarti sambil membaca atau kada hakon lu mentang-mentang ini kena mau lagi baca. Diakali tinggal berjalan ke situ-situ sambil membaca, hanya masuk masjid. Masuk masjid. Nah, ini adalah sunnah dan adab yang jarang sudah umat Islam mengamalkannya. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan. Amun kita kada kawa mengamalkan, ulun berdoa dan berharap mudah-mudahan anak keturunan kita ada yang kawa mengamalkan. Jadi kedida rugi duduk di majelis ilmu itu karena dulu orang-orang tua buhan ulun juga ketujuh menghadiri majelis ilmu. Pas ulun takoni bulik, tahu aja saya ingat lagi yang apa yang disampaikan, tapi rupanya Allah memberikan gasan anak-anaknya. Oleh karena itu kedida istilah perbuatan baik itu sia-sia. Amun kita kada kawa mengamalkan, hanya sekedar mengambil faedah dan pahala hadir majelis ilmu, suatu saat ulun yakin akan ada anak atau cucu bian yang akan meneruskan. Gitu kalau sebagaimana di dalam Quran surah Al-Kahfi menyebutkan, justru yang soleh itu adalah datunya yang ketujuh, tapi yang dapat manfaat adalah keturunannya, cicit-cicitnya yang ketujuh. Jadi hari ini buan pian hadir di sini itu insya Allah membukakan jalan bagi keluarga pian dan keturunan pian yang berikutnya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala gasan kita berataan, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah jadikan kita semakin beradab, bersih hati kita, bersih pikiran kita, saling kuat menguatkan, saling bisa merasakan atau yang istilahnya jurang tuh bisa, mudah-mudahan kita ini bisa empati dengan sesama umat muslim sehingga ringan tubuh kita untuk membantu dengan tenaga, ringan tangan kita membantu dengan harta, dan mudah-mudahan kita dengan semua yang ini menjadikan kita seberataan husnul khotimah, mati berkumpul bersama baginda Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita berada di dalam surganya Al-Jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini aja dari ulun, kurang lebihnya ulun minta maaf. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.